lagi ngapain? Kok sibuk banget sih? Ini lagi buat makalah tentang objek pendidikan, tapi belum ada referensinya sih, masih bingung. Oh, dulu aku pernah presentasi hadis tentang objek pendidikan. Nanti aku kasih tahu ya materinya, oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi hadis tentang objek pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Mufaridah. Hadis tentang objek pendidikan, contoh riwayat Bukhari. Hadatsana Abdanu akhbaruna Abdullahi akhbaruna Yunusu aniz Zuhri akhbaroni Ayu Salamata bin Abdurrahmani anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrati fa abiwahu yuhawadanihi wa yumsiranihi au yumjisanihi kama tuntajul bahimatan jam'a'a hal tuhisu nafiha min jad'a'a. Artinya, Abdan menceritakan kepada kami, Abdullah memberitahukan kepada kami, Yunus menceritakan kepada kami dari Al-Zuhri, Abu Salamah bin Al-Rahman memberitahukan kepadaku bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya memiliki andil dalam menjadikan anak beragama Yahudi, Nasrani, atau bahkan beragama Majusi. Sebagaimana binatang ternak memperanakan seekor binatang yang sempurna anggota tubuhnya. Apakah Anda melihat anak binatang itu ada yang cacat, putus telinganya, atau anggota tubuhnya yang lain? Selanjutnya adalah hadis riwayat Muslim, yaitu Al-Musayyabi an Abi Hurairah annahu kana yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mauladin illa yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawadanihi wa yunassaranihi wa yumijasanihi kama tuntajul bahimatan jam'a'a hatuhisuna fiha min jad'a'a. Artinya, Haji bin Al-Walid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Harb menceritakan kepada kami dari Al-Zubaydi, Darfi Al-Zuri, Said bin Al-Masyab memberitahukan kepadaku dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya memiliki andil dalam menjadikan anak beragama Yahudi, Nasrani, atau bahkan beragama Majusi. Sebagaimana binatang ternak memperanakan seekor binatang yang sempurna anggota tubuhnya. Apakah Anda mengetahui di antara binatang itu ada yang cacat atau putus telinganya atau anggota tubuhnya yang lain? Objek pendidikan adalah orang yang mendapatkan pencerdasan secara utuh dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat atau keseimbangan materi dan religius spiritual. Jadi objek pendidikan adalah manusia dalam kaitannya dengan spiritual pendidikan. Fenomena tersebut terdapat di mana-mana, di dalam masyarakat, di dalam keluarga, dan di sekolah. Dan Islam mengajarkan kita untuk wajib menuntut ilmu dari mulai pendidikan yang keluarga, lingkungan, bahkan di sekolah seperti dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjagaannya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Menurut ayat ini, objek pendidikan yang paling utama adalah diri sendiri. Setelah itu baru keluarga, yaitu anak dari istri. Orang beriman disuruh membentangi diri dan keluarga dari siksaan neraka dan memberikan pendidikan. Agar dengan pendidikan itu, mereka tahu mana hak dan mana yang batil, sehingga terhindar dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Apabila pendidikan keluarganya baik, maka anak didik itu juga akan tumbuh menjadi anak yang baik, karena seorang anak lebih akrab dengan keluarganya. Ini juga termasuk prinsip pembebasan manusia dari kesetanan yang menjerumuskan manusia pada api neraka. Nah, pada zaman sekarang ini, tanggung jawab tersebut menjadi semakin penting mengingat banyaknya sendi kehidupan sosial yang melenceng dari tujuan pendidikan, khususnya tujuan pendidikan Islam. Baik itu pengaruh dari media massa, tayangan radio, atau televisi, atau tempat-tempat yang dilegalisasi untuk pelecehan seksual.
Jika para orang tua tidak siaga dan waspada, berarti mereka telah menyerahkan putra-putrinya kepada genggaman setan dan pengikutnya. Tanggung jawab pendidikan yang menjadi beban orang tua sekurang-kurangnya harus dilaksanakan dalam rangka pertama, memelihara dan membesarkan anak. Ini adalah bentuk yang paling sederhana dari tanggung jawab setiap orang tua dan merupakan dorongan alami untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Yang kedua adalah melindungi dan menjamin kesamaan, baik jasmaniah maupun rohaniyah, dari berbagai gangguan penyakit dan penyelewengan kehidupan dari tujuan hidup yang sesuai dengan filsafat hidup dan agama yang dianutnya. Yang ketiga ini adalah memberi pengajaran dalam arti yang luas, sehingga anak memperoleh peluang untuk memiliki pengetahuan dan kecakapan seluas dan setinggi mungkin yang dapat dicapainya. Yang keempat adalah membahagiakan anak baik di dunia maupun di akhirat sesuai dengan pandangan dan tujuan hidup muslim. Dalam menentukan kualitas sebuah hadis, para ulama hadis mengemukakan 5 kriteria kesahihan hadis, yaitu sanadnya bersambung, perawinya adil, perawinya dabit, terhindar dari kejanggalan, dan terhindar pula dari ilat atau cacat. Berikut adalah skema jalur sanad. Pertama adalah Nabi Muhammad SAW, lalu Abu Hurairah, selanjutnya adalah Abu Salamah, dilanjutkan oleh Al-Zuhri, lalu Yunus bin Yazid, lalu Abdullah, selanjutnya adalah Abdan. Ini adalah riwayat Al-Bukhari. Sedangkan selanjutnya adalah dari Nabi Muhammad SAW, lalu ke Abu Hurairah, lalu ke Sa'ad bin Al-Musayyab, lalu ke Al-Zuhri, lalu ke Al-Zubaidi, lalu ke Muhammad bin Al-Harb, lalu ke Haji bin Al-Walid. Ini adalah merupakan jalur dari hadis Muslim. Jadi dapat dipahami bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dikenal dengan hadis muttafaq alaih. Hadis yang demikian diyakini oleh umat sebagai hadis yang memiliki tingkat kualitas yang tertinggi. Seluruh ulama telah mencapai bahwa 2 kitab hadis al-sahih adalah as-salah al-kitab ba'da Al-Quran, kitab yang paling sahih sesudah Al-Quran. Oleh karena itu, dari segi kehujahan hadis tersebut tidak perlu diragukan. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari segi sanad dan matan memiliki susunan redaksi dan periwayatnya yang sama dengan hadis yang diriwayatkan Muslim sebagaimana di atas. Selanjutnya adalah penjelasan tentang hadis. Dalam gramatika bahasa Arab, sumber kata fitrah wazannya filah yang artinya al-ibtida, yaitu menciptakan sesuatu tanpa contoh. Fi'lah dan fitrah adalah bentuk masdar infinitif yang menunjukkan arti keadaan. Demikian pula menurut Ibnu Katsir dan Ibnu Al-Qayyim, karena fitir artinya menciptakan, maka fitrah berarti keadaan yang dihasilkan dari penciptaan itu. Lafaz fitrah tidak pernah ditemukan dalam Al-Quran dalam konteksnya selain dengan manusia. Fitrah manusia berbeda dengan watak atau tabiat, juga berbeda dengan naluri. Watak atau tabiat adalah sifat dasar, seperti kalimat watak oksigen adalah mudah terbakar. Jadi watak adalah karakteristik yang terdiri dari bentuk dan materi. Sifat dasar ini bukan muktasabah atau bukan diperoleh. Misalnya anak cicak begitu lahir langsung bisa lari, rayap meskipun binatang kecil, namun mampu membangun rumahnya dari tanah layaknya rumah tingkat yang indah dan megah. Inilah yang disebut naluri atau garizah. Dalam naluri tidak terdapat kesadaran yang penuh. Untuk binatang fitrah ini disebut naluri. Fitrah sama dengan watak atau tabiat, dan naluri ini juga bukan diperoleh melalui usaha atau muktasabah, bukan pula karena kuduri atau perolehan. Istilah fitrah lazimnya untuk manusia, naluri lazimnya untuk hewan, dan watak lazimnya untuk benda. Manusia adalah makhluk yang berkembang karena dipengaruhi pembawaan dan lingkungan. Salah satu hakikat wujud manusia dalam perkembangannya, manusia itu cenderung beragama. Inilah hakikatnya wujud yang lain.
Manusia mempunyai banyak kecenderungan. Inilah disebabkan oleh banyaknya potensi yang dibawanya. Dalam garis besarnya, kecenderungan itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu kecenderungan menjadi orang yang baik dan kecenderungan menjadi orang yang jahat. Fitrah di sini dapat dimaknai pula sebagai potensi untuk berbuat kebaikan, kemuliaan, kesolehan, dan potensi untuk merusak atau berbuat buruk. Kecenderungan beragama termasuk ke dalam kecenderungan menjadi baik, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Asy-Syams ayat 8 yang artinya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Kandungan hadis di atas menegaskan bahwa setiap anak telah memiliki fitrah sejak ia lahir, atau suatu potensi yang telah ada di dalam dirinya. Orang tua hanyalah yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan menjadikan anaknya seperti apa tergantung kepada kedua orang tuanya. Potensi anak itu sangat bersih, bagaikan suatu kertas putih yang belum tercoret-coret oleh tinta, sebagaimana yang dikatakan Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, mengibaratkan anak sebagai permata indah yang belum diukir, dibentuk dengan ke dalam suatu rupa. Permata itu merupakan amanat Allah yang dititipkan kepada para orang tua. Karena itu, menurut Al-Ghazali, orang tua harus memperhatikan fase-fase perkembangan anaknya dan memberikan pendidikan yang memadai sesuai dengan fase yang ada agar permata yang diamanatkan kepadanya dapat dibentuk rupa yang indah. Materi yang disampaikan cukup mudah dipahami, singkat, padat, dan jelas. Terima kasih.